Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi. Di samping kiri saya ada perempuan yang luar biasa, Dr. Hastaning Sakti, MKes PSI. Betul Bu? Beliau itu mantan Dekan Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Sudah berapa lama Ibu dengan apa? Periodenya 2015-2019. barusan nggih. Ya, barusan lagi saya. Beliau adalah psikolog klinis, betul itu ya menyebutnya. Lebih ke klinis, walaupun sebetulnya bisa semuanya. Psikolog klinis itu apa itu? Psikolog yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penyakit klinis, kemudian masalah kesehatan, yang ya semuanya ke perilaku sih, namun ke perubahan perilaku, kenapa orang kok bisa sakit dan sebagainya seperti itu. Kali ini kita akan membahas satu fenomena mungkin ya yang sangat viral semingguan ini kaitan dengan perseteruan keluarga Krisdayanti sama suaminya Raul Lemos, kemudian dengan anaknya Asril, yang perseteruan itu kemudian dibawa ke ranah publik dan menjadi konsumsi publik. Sudah membaca kronologis perseteruan mereka ya? Membaca karena selalu yang di atas, jadi selalu saya baca yang paling atas gitu ya. Kenapa sih kok teratas gitu ya? Terus saya klik, tapi lama-lama jengah gitu loh. Alah, kayak gini kok masuk di ranah publik sih gitu. Karena untuk hal-hal yang perseteruan keluarga, menurut saya yang orang Jawa kayak gitu, udahlah itu tuh jangan di publik sehingga kita yang bukan siapa-siapanya jadi tahu kayak gitu. Kemudian saya nggak membaca semuanya sih. Pandangan Ibu secara umum bagaimana melihat hal ini? Begini, kalau tentang perseteruan itu saya tidak ingin menyalahkan personnya ya, tetapi mengapa itu bisa terjadi, mengapa itu kemudian sepertinya mewabah ya, nggak hanya mereka saja, tetapi sebenarnya udah dari dulu sih, kenapa kok medsos itu menjadi ajang untuk penyelesaian masalah seperti ini. Karena apakah kemudian di media-media siaran juga, di medsos, di TV itu kan juga ada penyelesaian masalah yang maaf saya nggak menyebut acaranya, tapi menyelesaikan masalah orangnya didatangkan ke situ 1 jam selesai. Buat saya itu nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Itu begini, sebuah permasalahan keluarga itu nggak bisa sejam itu selesai, sejam tayang itu selesai gitu. Dan cara menyelesaikan nggak sefrontal itu gitu. Karena ada yang dulu seperti itu, mungkin sekarang media sosial dianggap biasa untuk menyelesaikan masalah. Kembali lagi, fenomena ini kenapa kemudian menyeruak di masyarakat sehingga menjadi konsumsi masyarakat untuk membacanya gitu. Apakah mereka yang menulis, siapapun ya, netizen dulu ya, saya nggak bisa nyalain netizen juga. Netizen itu pun juga sebetulnya bukan psikolognya gitu loh. Kalau dia memang mau nanggepin, ya harusnya dia bijak dong, fair dong. Ngomonglah sama Raul, ngomonglah sama Kade, ngomonglah sama siapapun gitu. Kalau di dalam konteks ini, di dalam hal ini orang bila menyelesaikan masalah, harusnya ke beberapa pihak itu dia harus berbicara. Artinya apa? Harus ada kontak mata, harus ada face yang dilihat, harus ada mimik yang dibaca, harus ada gestur yang dibaca. Maaf, siapa Bapak Raul Lemos selalu mengatakan
saya orang timur, Iya. saya orangnya keras. Nah itu kalau hanya didengar secara auditori aja, suaranya tinggi, desibelnya tinggi. Iya. Bagi pendengar, bagi penerima, kan ada yang marah-marah tuh, Iya. karena nada tinggi tanpa melihat ekspresi. Tapi beda kalau kita berhadapan dengan seorang yang tipenya seperti itu, kemudian ada suatu hal yang bagaimana ya, dia bisa ternyata dia ngomongnya sambil senyum. Iya. Nah itu kan berarti beda dong. Iya. Beda, artinya beda. Bagaimana kok sampai suara dengan gestur dengan senyum ternyata beda ya gitu. Iya. loh. Nah itu yang nggak ada muncul di media sosial, Iya. kecuali ketika ada semacam shoot yang seperti ini gitu. Iya. Jadi kita bisa melihat bagaimana ekspresi salah satu tadi yang kita lihat, Iya. ekspresi seperti itu dan sebagainya seperti itu. Iya. Mengapa mereka lebih memilih menyelesaikan ini di media sosial ketimbang umpama ketemu langsung? Fenomena seperti apa itu? Ada sebuah, buat saya ya, ada sebuah rasa ketidakterbukaan yang tidak optimal. Ketidakterbukaan itu begini, banyak faktor ya sebetulnya. Kalau kita kupas satu persatu dari kasus mereka, itu banyak faktor gitu. Satu, kita nggak pernah bisa melupakan masa lalu, walaupun masa lalu itu selalu akan terbawa ke masa kini. Masa lalu itu nggak bisa dipisahkan dengan masa kini. Ini yang pasti ada di setiap permasalahan orang. Nah, ketika tidak semua orang mau terbuka, maka akan dan ada fasilitas, yaitu salurannya medianya adalah apa namanya itu handphone ataupun apapun gitu ya. Maka udahlah, saya juga mager, saya malas keluar, apalagi di Jakarta, apalagi nggak boleh ketemu, udah kita pakai medsos aja gitu. Nah, sekali lagi ketika sesuatu itu dibicarakan tidak melalui media yang benar, bicara itu medianya adalah bibir, mulut, lidah. Mengapa kita bisa mengatakan ABC dan seterusnya, bisa mengatakan seperti ini? Karena saya mendengar pertanyaan, saya berpikir, maka saya ngomong, ya kan? Nah, ketika kemudian media tulis, artinya kan jari yang berbicara kan. Enak sih, jari itu berbicara, tinggal tak tiktok, sana responnya apa, direspon balik sesuai dengan persepsi saya tanpa melihat ekspresi mereka. Tanpa mata, tanpa telinga, tanpa kemudian kita melihat. Misalkan kita tambah emoticon yang smile, menangis, tapi menangisnya seperti apa? Kan emoticon yang air mata yang belewer itu bukan berarti dia nangis tergeru-geru, terseduh-seduh, tapi ekspresi sedih aku, itu kan bisa. Apakah ekspresi kita hanya terwakili oleh emoticon yang warna kuning dengan segala macam bentuk mata itu? Itu makanya kita harus ketemu langsung untuk berbicara ketimbang memakai ibu jari. Bedanya di situ. Karena jari ini letaknya jauh dari kepala gitu loh. Jadi mulut, mata, telinga itu kan alat indera yang kemudian disuruh oleh si otak ini ngomong itu. Nah sekarang kalau harus ke tangan, apalagi ada benda, belum gadgetnya, belum ininya, belum kemudian pengaruh dari luar, sehingga lebih tidak terkontrol daripada kita ngomong sendiri.
Kalau ngomong sendiri itu kan sebetulnya bisa maaf sambil sentuh, sambil memandang, kemudian kerutan wajah, misalkan ya kita diajak ngomong terus sih gitu loh, kan berkerut kan. Nah yang diajak ngomong kan tentunya ibu bingung ya gitu kan. Itu kan saya bingung nggak Bu? makanya orang kan dari situ terus kita ketawa gini, itu kan beda ketika ditulis gitu loh. Jadi ya mohon maklum ya, apakah kemudian kita memang mau menjerumuskan diri kita sendiri dalam berkomunikasi dengan cara pakai media sosial? Saya pikir kok maaf ya, kita jangan main ke situ dong gitu. Alat itu diadakan, diciptakan dengan segala merek, dengan segala fitur, itu kan sebagai alat bantu, bukan alat utama menyelesaikan masalah-masalah yang harusnya nggak jadi konsumsi publik dan harusnya nggak seperti ini gitu. Ini kalau lihat kronologisnya, sebetulnya kami tidak ingin membahas detail masalah ini, cuman ini kan bisa menjadi contoh dari banyak masalah lainnya. Kami tidak ingin sedang bergosip, tetapi ini memang ada satu fenomena yang memang terjadi di ini. Nah, mengapa orang tidak lebih susah untuk ketemu untuk menyelesaikan masalah walaupun mereka itu dalam satu keluarga daripada lebih memilih dengan medsos itu? Kita bahas dulu keluarga ya, keluarga siapapun lah, keluarga di seluruh dunia lah ya. Ketika kita berkeluarga, dengan berkeluarga, tentunya harus ada, ini jauh saya belum jawab ya, harusnya ada sebuah visi di dalam keluarga. Visi di dalam menikah itu nggak sekedar menikah, maaf kemudian bersetubuh, kawin, punya anak, membesarkan, kan nggak seperti itu. Tapi visi keluarga itu apa? Visi keluarga yang kita ciptakan itu harus kita pegang. Satu contoh, maaf, visi keluarga saya adalah keluarga pendidik. Suami saya dosen, saya dosen. Artinya kemanapun saya bergerak ke seluruh Indonesia, profesi saya adalah mendidik, bukan sekedar dosen tapi pendidik. Suami saya pergi kemanapun, BNPT, bla 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 bla, mau di mana sebagai pendidik. Dia mau pakai cara dia bagaimana, saya mau pakai cara saya bagaimana. Kita berkembang sendiri-sendiri karena suami saya UGM, saya Undip. Kami berkembang sendiri-sendiri dengan cara kami sendiri. Tapi please, saya adalah pendidik. Ini visi keluarga saya adalah keluarga pendidik. Visi ya. Jadi visi keluarga pendidik itu macam-macam, pendidik bagus ya. Misinya adalah kami melakukannya sebagai pendidik yang baik, yang berkomitmen tentang pendidikan. Visi turun ke misi dan kemudian ke kegiatan-kegiatan gitu kan. Sebetulnya itu dulu core value-nya ada. Nah masalahnya keluarga itu harusnya punya visi misi sama punya apa ya, value of family. Jadi family value-nya itu harus ada. Nah, apakah keluarga itu, maaf ya, siapapun yang kita itu, mengambil contoh ini punya value? Kalau memang mereka artis, ya value keartisannya ada dong. Artis yang apa? Artis yang anggun lah, artis yang graceful lah, artis yang apa? Harusnya ciptakan dulu keanggunan, keartisan mereka diterjemahkan dengan misi keluarga mereka apa. Kalau mereka mengacu pada satu ini, ya udah, tentu segala tindakannya nggak akan yang lewo-lewo itu tadi. Oke lah, itu katakan mereka sekarang sudah berkeluarga masing-masing gitu ya, siapapun di dunia ini yang maaf sudah kemudian bercerai, kemudian bagus kembali, yaitu itu kehendak kita masing-masing, kehendak mereka masing-masing atas jalan Allah, atas izin Allah juga kan gitu. Nah, ketika value itu nggak ada dan nggak pernah diciptakan, lakunya dewe-dewe, jalannya sendiri-sendiri.
mereka jalan sendiri-sendiri kan, tapi tumbuh kembang mereka akan yang ini tumbuh, yang ini bergerak, yang ini punya ini, yang ini bermedsos, yang ini macam-macam, dan mereka punya image sendiri-sendiri. Image saya adalah ini, image-nya anaknya itu gini, image-nya anak itu gini, image suami begini, image aku sebagai istrinya istri begini. Itu kan tumbuh masing-masing kan. Netizen kan tinggal ngelihat aja gitu, oh gini. Ya sebenarnya netizen, pisahkanlah netizen itu, maka sebetulnya tidaklah patut apabila ini diselesaikan di media sosial. Atau itu yang kedua. Yang ketiga, sebetulnya ketika kita tidak mau menciptakan, kenapa enggak sih kita kembali lagi lah ke rumah, kan udah dibuatin ini COVID-19 ini kita dirumahkan, kembalilah ke rumah, kembalilah ke meja makan. Meja makan? Iya, meja makan. Ansi meja makan yang benar meja makan. Dulu konferensi meja bundar aja itu kan sebetulnya mengambil dari pola meja makan yang bundar. Menghadap sama-sama, saling melihat face-nya masing-masing. Kenyang, ketika kenyang bisa ngomong. Ketika disingkirin kemudian kita ngomong hahaha ya walaupun ada juk-juk sedikit, itu kan fungsi meja makan itu begitu. Nah, apakah meja makan ini sudah dipindahkan ke depan TV kamar, atau di kamar masing-masing, atau bahkan di mana rumah makan kayak gitu? Tapi kan fungsi rumah itu kan jadi tempat ngiyop toh, tempat singgah toh, bukan sebuah fungsi untuk menumbuh kembangkan mereka yang sesuai visi sesuai visi tadi gitu. Itu kalau keluarga yang utuh gitu. Ini kan kasusnya yang ini kan bisa satu hal tuh begini ya, sebetulnya intinya adalah trust keterbukaan. Di dalam trust, kepercayaan, ketika orang sudah percaya, mereka juga akan terbuka. Ketika orang sudah terbuka dan terbiasa, maka dia akan percaya. Kepercayaan ini mungkin nggak pernah terbangun di keluarga itu, sehingga kan saling di dua keluarga gitu ya. Jadi ya mohon maaf bagi keluarga Kade dan keluarga artis-artis ini gitu ya, mohon maaf saya tidak ngejudge, tapi saya juga ikut prihatin sebetulnya, tapi bagaimana sih sebaiknya, ini buat contoh bagi kita semua, bagi keluarga, untuk begini, ketika anak itu sudah menjelang dewasa bisa bicara dan kondisinya seperti ini, seperti itulah ya gitu, berilah ruang, berilah kepercayaan kepada anak untuk anak ini menilai orang tuanya, siapapun, menilai orang tuanya sekarang, menilai orang tuanya dulu, pokoknya menilai orang tuanya yang di rumah sendiri atau orang tuanya di sana gitu, orang tua di keluarga baru atau orang tua di bagaimanapun siapapun kasusnya ya, apapun kasusnya, anak berikan kesempatan, berikan ruang, berikan kesempatan untuk berbicara loh ya, saya sekali lagi berbicara, tidak menulis ya, ajak ngomong. Saya juga sudah menghadapi sebuah kasus, jadi begini, mereka mau mengajak anaknya ke saya, tetapi buat saya agak menolak, karena kondisi ini akan mempengaruhi jiwa anak. Loh, kok ada psikolog, kok ada orang lain, kok ada ini, sedangkan saya nggak butuh gitu untuk menceritakan. Maaf ya, bagi kedua anak yang beranjak dewasa itu adalah hal yang sangat luar biasa ketika dia harus menceritakan kronologis, itu luar biasa, sangat upset down banget dua anak itu. Makanya ketika diserang balik, itu yang terjadi gitu. Nah, maka akan lebih baik duduklah bersama di keluarga itu atau dua keluarga ini untuk si anak ini berbicara, menilai A, menilai B, menilai C, menilai D. Biarkan anak ini berbicara apapun. Maaf,
orang tuanya yang dulu nggak usah marah, orang tuanya yang sekarang dua-duanya nggak usah marah. Iya. Orang ini kita kasih ini kok, kita Iya. kasih kesempatan Iya. kok. Harus ada biar media itu. biar tahu apa itu. Iya, biar anak itu keluar dulu, anak itu dibersihkan dulu, dibersihkan tuh artinya dikeluarkan segala unek-uneknya, beres, dipeluk, cium, oh udah jadi satu, selesai. Kalau bicara di meja makan, nah ini bedah kadang dibumbuin macam-macam lah. Tapi sebetulnya yang bumbuin ini mereka sendiri loh itu. Artinya ketika terjadi masalah itu, ini barangkali juga mudah-mudahan kalau toh ini terjadi banyak keluarga lain, mudah-mudahan jadi apa, inspirasi agar nanti jadi solusi. Ada masalah itu, tapi kan orang tuanya lebih memilih melalui media lain. Melalui media dia harus unek-unek anak itu kan tidak dijawab secara langsung, tetapi dijawab melalui media lain, melalui distribuser itu ya. Padahal posisinya kan harusnya ketemu lah di Jakarta. Lah, mengapa bisa terjadi trustnya itu, atau memang sudah? Iya, karena di awalnya mereka sudah ada rasa tidak suka dengan masa lalu ya. Lah itu mau diapakan meneh. Maaf ya, dalam hal ini kan dua anak ini itu kan tidak senang dengan kehadiran Raul di dalam keluarga Anang Krisdayanti gitu loh. Nah, Mbok Piyo bagaimanapun juga si dua anak ini ketika harus disuruh seneng dengan si Om ini kan juga susah gitu loh. Nah, dengan tadi kenapa kemudian mereka membumbui sendiri di medsos, karena memang ada rasa tidak nyaman itu yang terungkit kembali pada saat sekarang ini dia sedang panas. Ingatan mereka kembali diungkap lagi ono foto lawas. Itu kan sebagai ungkapan, ini loh aku dulu tuh kepingin seneng, ini loh aku dulu tuh cute seperti ini gitu. Itu kan sebenarnya dengan mengadakan foto itu kan bahasa lain dari sebuah cara mereka menyertakan message foto itu beda. Kalau diculik lagi, dikulik lagi, message foto dua anak masih bayi, masih kecil itu ada message tersendiri. Kembali lagi sebetulnya teori itu kan siapa mengatakan apa, message-nya apa, terus apa, kepada siapa, dengan cara apa, bagaimana reaksinya, itu yang terpenggal-penggal. Kalau dengan message yang foto dua anak itu kan kalau di bahasa tubuh kan gitu. Mimi, ini ada foto lucu ya. Iya dulu kamu gini. Kan beda. Apa artinya? Ketika ibunya menerima foto itu, ibunya bisa nangis dong. Ingat masa lalu lah, ingat kesalahan dia lah, ingat apalah, nggak ngerti lah gitu loh. Tapi ketika itu ada physically gitu, ada lagi nggak ya, biasanya kita suka nyimpen foto di bawah, lagi lucu ya ini, cair kan gitu. Jadi ibu melihat bahasa tubuh Kade dan Raul Lemos pada saat wawancara itu apa yang sedang mereka pikirkan? Mengharapkan komunikasi ya, mengharapkan cair, mengharapkan sesuatu yang positif. Saya kira di pihak Anang dan Asanti juga seperti itu. Wajar lah. Anang pun juga orang tuanya yang mendidik dan mengerti, memahami bagaimana perjalanan tumbuh kembang mereka. Pastilah Anang juga punya hak untuk ini, itu semuanya. Bahasa tubuh mereka kalau kita nggak gini ya, kalau kita berpikir hal yang positif, tentunya mereka semua ada pada posisi yang positif. Hanya kondisi yang membuat mereka
menjadi seperti ini. Harus mencari sama-sama titik temu, Betul. bukan pembenaran masing-masing. Betul, bukan pembenaran masing-masing. Harus bergerak Harus. di yang sama. Ya. Karena mereka punya aura masing-masing ya. Kader Raul itu punya aura sendiri. Yeah. Anak Asyandi dan anak-anaknya punya aura sendiri gitu ya. Nah, punya getaran sendiri. Ini punya getaran sendiri, terlepas mereka sebagai politisi, sebagai artis, sebagai pengusaha, di sini sebagai musisi, di sana sebagai apapun gitu loh. Getarannya itu jadikan satu, mereka bertemu, satunya mungkin jadi lagu bisa. Kayak dulu dong Bu. Ya apa toh? Pada saat pisahan banyak lagu. Makanya sekarang tuh bikin lagu aja lagu sengenes-ngenes. Iya. Maka kejadian lah gitu loh. Titik temu itu idealnya di meja makan atau yang sejenisnya. Insya Allah sih lebih baik meja makannya atau sejenisnya atau shicho yang kayak gini. Yang saya dulu ada konferensi meja bundar, itu kan menyelesaikan masalah politik negara gitu, dunia bahkan gitu, itu kan letaknya bundar supaya filosofinya nyatu. Tanpa itu maka masalah-masalah keluarga yang siapapun yang diungkap di medsos tak pernah bisa dapat solusi yang terbaik. Karena kan jadi menghablur, jadi kabur semua. Dan semua orang bisa memberi bumbunya. Jadi meja makan sebaiknya kan HP ditaruh dulu gitu loh. Jangan ada HP dulu. Tapi ya kita mah sambil makan sambil main HP, dah biasa. Saya nggak boleh. Ya, makanya tidur ya nggak usah pakai HP, ya kayak gitu tuh loh. Kita tuh sekarang udah beberapa tahun ini juga menganggap HP itu bagian dari jiwa kita gitu. Ya kan? Apa contoh-contoh kasus seperti ini menunjukkan ada pergeseran nilai di dalam keluarga. Kalau orang dulu, orang Jawa, orang Indonesia itu kan masalah keluarga itu jadi aib yang harus dijaga. Tapi sekarang kok malah tidak dijaga, tapi memang dikeluarkan ke publik. Apa ada pergeseran nilai? Iya, ada pergeseran nilai, ada pergeseran kultur. Yang nilai itu dalam arti kultur, dalam arti budaya ya. Kalau nilai keluarga sendiri, saya pikir kan core-nya, value-nya keluarga itu memang harus dibangun. Terserah keluarga apapun gitu ya. Tapi ketika budaya ini kemudian terinfiltrasi dan menginfiltrasi orang lain dengan adanya HP, kemudian jadi gak karu-karuan gitu ya, gak karu-karuan dalam arti negatif, walaupun sebenarnya HP itu artinya positif gitu ya, digunakan untuk positif bisa, tetapi menyalahgunakan kayak narkoba itu sebenarnya kan diciptakan untuk orang sakit ketika mengoperasi, tetapi kan kita menyalahgunakan. Nah, HP itu sebenarnya lebih jahat daripada narkoba ketika disalahgunakan gitu aja sih. Artinya ketika kemudian medsos itu dianggap sebagai sebuah solusi, sebuah saluran, disitulah kembali lagi dengan cara apa? Dengan cara medsos. Artinya ketika orang sudah nge-send dengan cara medsos, kalau kita kembali ke Laswell teori tadi dulu ya, ketika kita sudah pakai medsos dan itu di medsos, ya dia siap dong, dia harus siap dengan komen, dia harus siap dengan ini. Saya itu konsekuensi jadi konsumsi ranah publik itu sudah konsekuensi, nggak usah disesali lagi karena ya memang harusnya seperti itu terjadi gitu. Oleh karena itu yang kondisi kayak gini nggak usahlah di medsos. Kalau kita mau klik menghapus lagi, rewind gitu ya, yang itu dihapus gitu loh. Tapi kan ini sudah kado, ya harusnya ya udah stop aja, kembali lagi kita
Nilai-nilai keluarga harus ketemu. Kalau di awal mungkin judulnya ketika jari Iya. berbicara, maka sekarang judul itu kita balik, saat jari berbicara harusnya seperti apa. Oke, sekarang Iya. saya gaya pertanyaan dulu, Iya. jawab dulu gitu ya. Iya. Gini, tadi saya sudah mencontohkan bahwa saya tuh orang yang lemah lembut. Ketika saya menulis jelek, Iya. orang akan, oh tumben toh bahas lagi nulisnya kayak gini. Iya. Boleh, wajar Iya. kok. Nah, saat saya mulai ngesen tulisan saya, harusnya saya sadar ini pasti orang lain Iya. pasti akan marah. Iya. Kalau saya sadar menulis ini, apakah kita semua mindful ketika apakah kita semua sadar apa yang kita tulis? Iya. Kadang-kadang kita nggak sadar kok apa yang kita tulis nggak kita omongin. Iya. Ya sebentar, kok sekarang jadi trennya sadar nggak sadar. Berarti berarti sadar nggak sadar secara hukum ini bahasa liar ya. Ini bahasa liar ya. Nggak sadar kok nginjek, nggak sadar kok nyiram. oh lagi tren ya. Lagi tren. Tete Bu. Ending Twitter. Nggak arahnya nggak ke situ. Oke, di situ. Arahnya nggak ke situ ya. Mohon maaf kalau ditangkap berbeda ya. Saya jadi kembali lagi, apakah kita sadar apa yang kita tulis? Gini ya Mas, siapapun orang di dalam keluarga apapun, termasuk keluarga artis-artis ini tadi. ya wis lah, yang pokoknya ngomong sing sok ngetop itu. Berbicara pun kita harus sadar, menulis pun harus. Masalahnya kan tidak semua orang mempunyai kesadaran di dalam Itu dia. pada saat jadi menulis tadi di medsos dan juga kesadaran bahwa saya siapa, apakah saya artis, saya tokoh publik, dosen, tentunya kan itu juga harusnya menjadi satu kesadaran. Tetapi kan masalahnya tidak semua orang itu kan. Oke, tidak semua orang, tetapi semua orang kan harusnya sadar bahwa dia diciptakan Allah sebaik-baiknya manusia. Udah dia di surat Al-Fatihah. Kembali lagi, itu fungsi keluarga yang menumbuh kembangkan anak gitu. Siapapun keluarga, saya nggak kembali ke artis itu, tetapi siapapun keluarga, anak memang harus diberi waktu, diberi tempat, diberi kepercayaan. Anak boleh kok menilai mama, bapak, ibu, umi, abahnya itu kayak itu apa. Termasuk hak Itu anak hak di dalam anak, keluarga. ada hak anak di pasal 23 itu, hak anak itu. Dan kewajiban orang tua untuk menumbuh kembangkan. Aja ngamuk mongkone. Kok kowe dikandani anak coba waktu kemarin tuh kamu kasih tahu. Anak nggak tahu diri, anak nggak sopan gitu ya. Apa gitu loh. Ya jangan buru-buru emosi. Ini namanya berkeluarga. Gitu. Rano sekolah ya. Dengan begitu nanti semua masalah di dalam keluarga pada era medsos seperti ini bisa terselesaikan dengan bertemu. Insya Allah. Tanpa itu, kalau mencari saluran melalui media sosial hanya akan memperburuk. Tidak semuanya Mas, karena begini. Oke, sekarang ada video ya. Apa sih tujuan diciptakan video itu? Supaya bisa melihat face-nya kan. Dipergunakanlah itu. Jangan tutup komunikasi ini. Kemudian cari channel-channel alat komunikasi yang tidak komunikatif gitu loh. Kalau kayak gini kan komunikatif kayak gini. Nah, tanpa ada penyekat, tanpa ada alat yang lain kayak gitu.
kalaupun mereka berjarak jauh kan bisa melalui video conference. Iya. Mungkin langkah pertama mereka seperti itu dulu. Langkah kedua bertemu fisik, saling membukakan pintu, ketemulah gitu. Temu di situ kan ada sentuhan anak, pelukan orang tua, itu kan bisa tercipta mereka satu keluarga. Dengan begitu pembatas tadi bisa hilang sebetulnya. Fungsinya dialihkan untuk men-shoot kebahagiaan mereka gitu aja. Yang tadinya menjadi alat untuk menyampaikan komunikasi walaupun tak sampai, sekarang men-shoot jadi menaungi mereka, nih loh keluarga mereka sekarang sudah utuh. Gitu. Itu sekaligus karena selain masalah dalam keluarga, itu kan juga masalah mereka membangun citra mereka di publik, Bu. Karena ini kan masalah bukan lagi masalah internal keluarga, satu, yang kemudian citra keluarga mereka di publik kan juga apapun netizen kan akan menilai. Dengan men-shoot kebahagiaan tadi juga bisa memperbaiki atau berubah. Iya, saya pikir seperti itu. Karena mereka karena ya kalau kembali lagi ke keluarga mereka, ada faktor lain yaitu kalau menurut saya sih, bagaimana seorang ibu yang dia harusnya paham tentang tumbuh kembang Aurel ya. Ketika Aurel sudah dekat dengan Atta dan katanya mau menikah, bagaimanapun juga seorang ibu mana sih yang tidak ingin memberikan restu, pengennya ketemu, pengennya ngasih pejangan, pengennya ngasih ini, itu mereka ada pada suatu fase tertentu. Jadi fase anak-anak itu dewasa, fase mereka punya citra sendiri-sendiri, masa ada orang lain mau masuk ke keluarga ini dan sebagainya. Ini kalau nggak cepat-cepat diselesaikan, kasihan nanti apakah pihak-pihak terkait itu akan kemudian ada masalah kayak gini, turunan masalah lagi gitu loh. Kalau saya udah stop dulu lah tentang ini permedsosan yang membuat heboh yang seperti ini. Stop, ketemu di meja makan atau meja bundar. Gitu. Kan mereka gede-gede, pastinya ada meja makan. Iya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini ada memberi manfaat itu. Bukan hanya masalah ini, tapi barangkali ada keluarga lainnya juga yang dalam itu tadi satu yang pesan saya, ada value of family, diciptakan dulu, visi misinya apa, pegang itu teguh, maka di misi penyelesaian misi di dalam kehidupan keluarga pastinya akan satu gitu. Terima kasih Dr. Hasta waktunya, kemudian memberi inspirasi. Ini perbincangan kami dengan Dr. Hastaneng Sakti, psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kita ketemu dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.